Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kebiasaan sumpah kami akan mereview film yang berjudul Do You Trust. Saya yang bernama M. Azrul Aris Saifullah, ber-NPM 07074, dan teman saya. Nama saya Muhammad Ihsan Nugroho dengan NPM 07058. Nama saya Yusuf Krisnana Banda, NPM 07056. Di sini kami akan mengutarakan pendapat kami tentang bagaimana alur di film ini atau hal-hal yang terdapat di film ini tentang AI. Di sini kami akan menjelaskan masing-masing pendapat kami yang sudah kami dapatkan setelah melihat film ini. Pertama saya akan bahas mengenai latar belakang dari AI itu sendiri dan dampak positif serta dampak negatifnya. AI merupakan suatu alat yang dibuat manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia, di mana dia bisa memudahkan suatu pekerjaan yang terlalu memakan banyak waktu menjadi lebih mudah dan gampang diselesaikan. Tapi juga memiliki dampak buruk di mana AI itu bisa tidak terkontrol dan juga bisa menjadi alat untuk membasmi manusia itu sendiri. Contohnya mungkin bisa dilihat seperti film Terminator. Ya bener sih ya, tak kira kan delok ket awal banget di ikono Terminator mah. Terminator kedua. Iya. Ya, yang kedua. Tadi yang di awal film apa? Iki lanjut ah. Dilanjut no. Iki sik rekam iki. Kalau kita mungkin pendapat secara hampir ini diskusi ya. Diskusi yo. Secara di awal film tadi ditampilkan apa? Adegan ya yang mereference tentang AI apa ya? Related banget lah. Apa ya? Istilahnya mimpi buruk. Mimpi buruk di mana kalau AI itu tidak terkontrol. Nah, iya, bisa perang sendirinya. Yaitu diambil referensinya dari Terminator 2 itu tadi di awal film diambil cuplikan itu cukup ngeri sih. Iya. Dan mungkin AI juga akan berperan penting di dalam divisi kemiliteran di mana AI bisa dibuat seperti pesawat di mana dia akan bisa melacak musuhnya, habis itu dia akan menembakkan misil atau peluru dan bisa menghancurkan musuhnya tersebut. Seperti kalau main UAV lah. Kalau di game-game kita bisa sebutnya UAV lah. Jadi pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh AI yang akan menghancurkan lawannya sih. Yang akan memberi informasi tentang keberadaan musuhnya ada di mana. Jadi dia juga bisa menghancurkan musuhnya bisa sesuai dengan koordinat perintah atau apa ya? Ya tergantung itu kan pakai AI. Iya. Kan ada AI. Jadi dia itu ya bisa ngedetek sendiri musuhnya ada di mana, ada infrared ya, sensor. Banyak. Dia bisa ngambilnya dari satelit juga bisa. Drone itu sensornya banyak ngambil datanya. Jadi dia sendiri yang kadang untuk yang memvisualisasikan atau mendetek lawannya, atau dia bisa juga untuk mengeliminasi lawan. Iya, seperti itu. Jadi di sini kayak drone sendiri itu kan kayak di sini diterangkan kayak sebuah fiksi ilmiah dari AI itu ternyata adalah sebuah kebenaran. Kayak yang di fiksi ilmiahnya dari Sir Conan Doyle itu pengarangnya untuk novel baswedan.
Kok novel Baswedan? Novel apa itu? Si detektif itu. Conan, Kok bisa? Sherlock. Sherlock Holmes. Sherlock. Sherlock. Iya. Sherlock Holmes. Ya dia itu merancang merancang untuk bukan merancang, jadi dia itu mengira-ngira kalau si kapal selam ini dapat digunakan untuk perang dunia selanjutnya. Ternyata itu benar, padahal kata orang-orang pada saat itu kapal selam itu tidak berguna, ada teknologi tidak berguna. Idenya dikatakan waktu itu ide yang sangat absurd oleh orang-orang di sana. Ternyata pada saat itu Amerika Serikat pada perang dunia kedua menggunakan. Jadi adalah sebuah fiksi ilmiah, memang kebenaran. Ternyata memang kebenaran di masa depan. Deep learning ya, kita bahas deep learning ayo. Iya. Jadi kita sebenarnya udah ngerangkum apa yang mau kita bahas di sini sebenarnya. Mau sholat juga sih. Dimana apa ya, deep learning itu kan mempelajari seperti kayak anak kecil, jadi dia akan mempelajari Sifat dan segala macam. Iya. dan yang bisa Tinggalan. dilihat Ya. Secara visual mungkin lebih tepatnya. dia juga bisa mempelajari apa ya, informasi-informasi yang terdahulu dikarenakan deep learning itu sendiri dan informasi-informasi yang akan datang atau bisa disebut meramalkannya. Dan AI ini kan apa ya, bisa menggantikan manusia untuk pekerjaannya dikarenakan kan sumber daya dari AI ini kan bisa digantikan, kalau manusia kan nggak bisa digantikan. Jadi itu mungkin kelebihan dari AI-nya. Ya seperti yang tadi itu di militer tadi kan ada pesawat drone yang disetting sebagai mata-mata untuk mengawasi musuh. Ya jadi pekerjaan seorang mata-mata secara manusia Manusia itu udah akan mungkin tergantikan. sama drone itu tadi. Bahkan di film ini digambarkan bahwa kadang sebuah algoritma sendiri itu bisa menghancurkan algoritma lain. Iya. Jadi ini bisa perang antara komputer sebenarnya. Jadi di video ini, di film ini bisa disimpulkan bahwa dikit ya, untuk adalah sebuah kekhawatiran manusia akan kejadian di masa depan. Terutama untuk militer, selain selain bisa melacak musuh kan ada drone di mana itu bisa mengirimkan sebuah obat untuk Pesan sih, kan kok nyambung militer mana? Lah kan anak-anak ini. iki obat, mengirimkan obat. Tapi aslinya kan dua tak kayak lagi so. Dampak positifnya kan apa ya? AI itu bisa menjadi pembantu, teman atau teman belajar juga bisa. teman belajar, Pembantu, teman asisten main. lah ya, asisten lebih tepatnya, Iya, lebih bisa. ke seperti asisten dan Iya. partner bagi manusia itu sendiri. Iya. Dari anak-anak sampai dewasa, jadi tidak terpangkut oleh usia. Ya, di film ini dijelaskan kalau AI itu dia robot pengirim obat, nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Mangono sing robot sing sikile akeh. Iku pengirim obat itu duduk duduk anu. Itu sing iku. Iku gurita Bang. Oh, sing pengirim obat itu sing ndi? Itu sing iku mau sak jarane sak marini UAV, dadi dekne iku Kayak drone iku. kaya apa ya? Ya sing cilik. Drone cilik sing Gawa kapsul gede ngono. iya, sing ono kapsul iku. Obat. Ya itu. Jadi Oh, dapat menjadi asisten untuk apa ya? Asisten untuk manusia. Kedokteran. Jadi sebenarnya nggak cuma buat mengantar obat, tapi di luar kan juga sudah ada kayak misalnya kalau ada kejadian gawat darurat itu robotnya digunakan untuk mengirim apa itu nama sing apa jenis kalian belek.
Ya jadi iku alat iku dikirim karo robot drone. Di delete. Ya didelek dek kono kok ono iku nih, dek apa? Ana bukaane. Ya ono ya tasnya kan dek kono ono kok ono cara pemakaiannya dek kono. Tutorial. Heeh. Ah, Iku alat apa sih sebenarnya? sing Kejut jantung ya. Alat kejut jantung. Itu Brand mati. sudah ada robot seperti itu. Ya itu tadi sama. Modelnya sama kayak yang ngirim robot tadi. Ya terus lanjut deh. Setelah itu kita akan bahas tentang Neuralink. Neuralink networking. Nah, Iya. Neuralink networking adalah Pada dasarnya ini Mengadopsi dari kemampuan otak. untuk mempelajari sesuatu saraf secara berkala. manusia Ya. seperti bekerjanya Terus kan otak. jelas dhisik mari ngono aku. Di sini teman saya akan menjelaskan pendapatnya tentang Neuralink networking. Teman saya. Ya, ayo. Engko diusir ya dulu saka kene. Iya. Ayo. Iya, Neural. Neural, kudu neuro. Neural. Pokoknya Neural network. ya neural Network. networking. Yang kayak gitu. Ya, di sini sistem kerjanya tadi ini mengambil patokan cara kerja sistem otak manusia. Nah, neural networking ini mempelajari dapat memasukkan data secara berkala. Jadi kayak di sini jelaskan dari yang mulai awalnya yang apa sing AI sing mang ngalano enggak sing mang lho Korea itu. sing apa itu jenenge yang jeneng permen di AlphaGo ini dijelaskan tadi. Jadi awalnya AI ini gak iso nggak bisa. AI kan belum diperkenalkan oleh permainannya. Nah, ketika AI itu apa ya dihadapkan main oleh pertama. permainannya, berarti kan dia sebelumnya juga mencari informasi tentang permainannya. Jadi dia bisa menang menghadapi juara dunia yang tidak terkalahkan itu dikarenakan dia bisa memetakan langkah-langkah yang harus ditempuh Dari yang zaman dulu sampai yang sekarang. Nah, jadi dia bisa memetakan kan apa ya langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, di mana dia bisa memenangkan permainannya melawan si Pemain pro ini. pemegang juara Pemegang- dunia yang tidak terkalahkan itu. Ya saya setuju dengan pendapatnya anak-anak. Untuk neural network sendiri awalnya emang seperti kayak sebuah titik di awal, lalu kita melihat ini sebagai awal konsepnya seperti kayak dua himpunan, di mana himpunan pertama dan himpunan kedua itu saling keterkaitan. Misal titik itu lebih rumit. Aku ngeluh sumpah. Terlalu rumit. Saya pusing. Jadi Emang otak saya pusing. sebenarnya untuk jadi ya seperti manusia, jadi pelajaran dari awal yang nggak bisa nol Jadi bisa jadi bisa. menggunakan konsep learning. Tapi itu 2 kali lebih gila dari manusia. Pembelajaran Biasanya itu learning. dijelaskan di sini butuh 7 menit, hanya butuh 7 menit untuk learning Kan sebuah hal itu. Jadi AI melearning sebuah hal di sini jelaskan cuma perlu 7 menit untuk bisa memasteri itu di sini. kan manusia kan kalau mempelajari suatu hal kan butuh waktu, dimana dia kan juga ada titik dimana dia juga titik jenuhnya. Nah, dimana dia kan kalau mempelajari suatu hal bakal susah masuknya ke dalam otak. Kalau yang AI kan dia tidak punya titik jenuh, jadi dia bisa mempelajari dari hal-hal yang rumit sampai hal-hal yang mudah pun dia bisa masuk Dan bisa terpelajari dengan sangat cepat ya berarti. Ya di video di film ini kayak
ibarat aja Google itu tahu kayak siap data-data hari ini kayak siapa presiden saat ini. Tanpa kita masuk ke dalam website itu, Google itu tahu siapa presiden saat ini, langsung memunculkan data-datanya kayak hari ini hari apa. Intinya di sini kayak AI-nya itu dari Google itu dia itu menyaring menggunakan kayak konsepnya kayak spider web. Dia menyaring dari kata-kata yang diinputkan itu, lalu kita sama Google-nya sendiri itu dicocokkan berdasarkan konsep-konsepnya. Ya orang-orangnya ini di sini kayak narasumbernya itu bisa dibilang itu kayak berkompeten sekali, kayak seperti profesor dari Boston, Mises University, lalu kayak Boston University, ada kayak pendiri Tesla Corp sama SpaceX itu Elon Musk, ada peragaan demonstrasi dari ilmuwan di Jepang ya, yang tadi ilmuwan di Jepang yang demonstrasi. Jadi menurut saya ini robot yang sangat humanoid sekali. Iya, bahkan dia sendiri menciptakan cloningnya sendiri. Iya. Elon Musk sendiri berkata kalau misal kita untuk kan emang program ini kan bertujuan memang untuk membantu manusia, tapi terkadang program sendiri bisa mengalahkan manusia, bisa menyebabkan pekerjaan manusia ini menjadi lebih berkurang karena tergantikan oleh itu robot. Maka kita sendiri tidak bisa menghentikan perkembangan, kita tidak bisa kayak ibarat sebuah kotak. Di sini dijelaskan kalau semisal AI itu sudah menguasai itu ya, mereka unstoppable. Makanya kita ini sebagai manusia, bagaimana caranya kita harus bisa mensejajarkan atau bisa melaju lebih cepat, atau seenggaknya bisa sejajar lah sama AI. Malah kita sendiri yang mengejar AI, bukan AI yang mengejar kita sekarang.